Shalom kekasih-kekasihnya Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudaraku. Orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan selalu merindukan Tuhan. Selalu dekat sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan yang pertama, saudaraku, dia akan selalu kangen sama Tuhan. Amin. Semua di sini kangen sama Tuhan, amin. Amin. Coba tangan-tangannya yang kangen sama Tuhan. Berikan Tuhan tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Yang kedua, hadirat Tuhan selalu menyertai dia. Kemanapun kita melangkah, kemanapun dia melangkah, Tuhan selalu menyertai. Amin. Yang ketiga saudaraku, dia selalu suka menyembah Tuhan. Amin. Semua di sini suka menyembah Tuhan, amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita berikan dia tepuk tangan yang luar biasa. Katakan haleluya. Yes. Woo. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita siapkan hati kita buat menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat kehidupan kami. Kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan Yesus. Tetapi semua semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Semua semata-mata karena kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau buka hati kami buat menyembah Engkau. Kami mau buka Tuhan, hati kami lebar-lebar hanya buat Engkau Yesus. Biar Engkau Tuhan Yesus menyertai, biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami percaya saat Engkau menjamah kami Tuhan, akan ada satu mujizat terjadi buat setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat beban itu Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pimpin kami Tuhan dalam kebaktian kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami hancurkan segala keegoan kami. Kami hancurkan segala kesombongan kami Tuhan. Kami gak layak tanpa Engkau. I am nothing without You Lord. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Hati kami haus kepadamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Panggil namanya, katakan. Jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan
Dengan segenap hatimu katakan, jiwaku, Jiwaku merindukanmu. amin. Ini kerinduan hati kami. Ya Allah yang hidup. Katakan lebih lagi, katakan jiwaku haus. Jiwaku Amin. haus kepadamu. Yes. Ya Allah yang hidup. Angkat syukurmu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat syukurmu di hadapan Dia. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Biar musik menaikkan pujian ini, mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat tanganmu, syukur bagi Dia. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sorak-sorai buat Tuhan kita, katakan syukurmu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan, sungguh tiada yang sepertimu. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, layak disembah. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku bermazmur bagi Tuhan.
Keluarkan suaramu, ungkapkan kerinduanmu hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Rakara mana sikia rakara pada. Oya rakara pada sikia rakara pada. Oya rakana mana sikia rakara pada. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu. Uya rakara pada. Sikiara kara pada. Uya rakara mana sikiara kara pada. Uya rakara mana sikiara kara pada. Oya rakana mana sikiara kara pada. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Lebih lagi tinggikan Dia. Haleluya. Mari semuanya saya jemput bangkit berdiri. Oh, nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Yes, Raja segala raja. Ku tinggikan lebih lagi. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Cepat saja katakan, tinggikan Yesus. Amin. Lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Raja segala raja. Katakan Raja segala raja. Raja segala raja. Berikan Dia tepuk tangan yang luar biasa lebih lagi. Haleluya. Amin. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dalam
sembah. Lebih lagi agungkan Dia. Oh, ku agungkan Engkau Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Sama-sama katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama katakan, ku agungkan, ku agungkan Engkau Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin, 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 amin. Saat Dia hadir di tempat ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Semuanya bersukacita di dalam Tuhan, amin. Bagikan sukacitamu ke depan ke belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang antusias di dalam Tuhan, lambaikan tangannya, saya mau lihat, coba semuanya katakan. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari. Katakan, hari yang terbaik. Amin. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu,
Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yes. Walau tubuhku diremukkan, Yes. walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat suaramu. Wow. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes. Akan. Ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan, inilah hari yang terbaik. Jikalau kami hidup di dalam Engkau Yesus, hari yang terbaik. Oh, oh. Hari yang terbaik. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Woo. Saudaraku, apapun yang terjadi, kita mau tetap bersyukur. Amin. Baik suka maupun duka, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya percaya orang-orang yang bersyukur sama Tuhan selalu mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat sama-sama ya. Kita mau katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, Sebab hari ini hari yang terbaik. sebab hari ini Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Woo!
Amin, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasannya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu kekal bagi hidup kami. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan haleluya. Sama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Tidak pernah berubah kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk setiap detik dalam hidup kami yang terjadi Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik
di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih sedunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Sama-sama katakan, kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Sungguh besar anugerah dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Tak terkira, sungguh tak terkira. Kalau saat ini kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, itu hanya karena kasih karunia-Mu, Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih besar. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Amin. Yang
Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih besar, kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih besar, kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih karuniamu. Sama-sama angkat tinggi, suaramu katakan besar, kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih besar, kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat, ketata kasih karuniamu. Kasih karuniamu Tuhan melebihi segala-galanya Bapa. Karena kasih karuniamu lah Tuhan kami bisa beribadah di tempat ini. Oleh karena kasih karuniamu Tuhan kami masih berkumpul di dalam keluarga kami. Kami masih ada di dalam pekerjaan kami, di dalam hubungan keluarga, persaudaraan. Semuanya kasih karuniamu Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Kini kami akan mendengar firman Tuhan Yesus. Ini kami. Kami taruh hati kami padamu Bapa. Saat ini kami tawan pikiran kami. Rindu Tuhan, benih firman-Mu jatuh di hati kami. Bertumbuh, berbuah. Agar kami Tuhan Yesus menghasilkan buah yang indah bagi. Kami tawan pikiran kami. Setiap kekhawatiran kami. Hal-hal yang mencuri konsentrasi kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan. Engkau yang berbicara bagi hambamu, hambamu tidak ada apa-apanya. Biar kuasa Allah yang memenuhi. Sehingga apa yang dipersiapkan Tuhan. Itu benar-benar Tuhan mengubahkan kehidupan jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Pujian yang luar biasa yang menghantar kita untuk masuk di dalam ibadah. Untuk firman Tuhan. Pujiannya sungguh memberkati saya. Dari awal salib sampai
ungkapan syukur sesuatu yang indah banget. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya sungguh bersuka cita bisa kembali lagi berkumpul dan terlebih istimewa tadi ada yang berkata, aduh Pak puji Tuhan Pak, Tuhan tahu kali ya saya mau datang ibadah kok liftnya udah jadi. Saya bilang ini, puji Tuhan, haleluya, semuanya sudah ada pengaturannya. Amin. Jadi kita bisa berkumpul di sini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ini masih ada masuk di masa-masa 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, kemarin kita Paskah dan nanti kenaikan Yesus. Ya, setelah 40 hari Yesus mengajar murid-muridnya, mempersiapkan mereka dan 10 hari kemudian kita memperingati yang namanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi kita ada dalam masa-masa hal-hal demikian. Ya, saya hari ini rindu sekali mengajarkan jemaat semua untuk kita buka sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang 21 sampai 28. Saya 21, kekasih Tuhan 22 sampai selesai. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mulai. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia untuk kita yang melakukan di dalam kehidupan kita karena kita akan mengalami dan semakin mengenal pribadi Yesus sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat dari ayat 21, ini di LAI memberikan topik adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 21 di sini mengatakan, ya, boleh slide bisa ditampilkan. Oke. Oh ya, ada bermasalah. Jadi Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Saya sini mau mengangkat tema khotbah tentang komitmen mengikuti Yesus. Komitmen mengikuti Yesus, nanti kita akan melihat itu di ayat 24. Tapi kita lihat dari ayat 21 dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan. Itu ada kata sejak. Jadi ada satu peristiwa sebelum Yesus berbicara ini. Peristiwanya tentang apa? Kita lihat di situ ada slide-nya. Bisa lihat di tentang Kaisarea atau Kaisarea. Itu Kaisarea itu kota yang dibangun oleh Herodes
untuk memperingati Kaisar Agung, ya, Kaisar Filipi. Ya, di situ. Jadi di situ pusat petinggi-petinggi Romawi berkumpul di situ. Ya, di situ juga dibangun patung untuk menghormati kaisar sendiri. Jadi di Kaisaria ini peristiwa ini terjadi. Peristiwa apa? Yaitu lihat dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang menyatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi, dan seterusnya. Jadi di tempat ini Yesus baru bertanya kepada mereka, menurut, ya, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah saya? Lalu ungkapannya terjadi, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, dan selanjutnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini pengakuan orang bukan suatu kebohongan. Karena apa? Apa yang Yesus jalani selama di bumi itu dilihat oleh mereka. Mujizat terjadi, hal-hal yang spektakuler terjadi di luar nalar. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang tadi disebutkan itu. Suatu pengakuan daripada mereka. Lalu sampai pada Petrus. Yesus tanya tuh. Ya. Dia bertanya kepada Petrus. Ayat 15 Yesus bertanya kepada, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus bilang ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat selanjutnya, lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau karena Bapa di surga yang menyatakan itu kepada kamu. Bagian ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita mengetahuinya. Kenapa? Berada di satu kota yang dimana pengakuan itu sangat penting. Yesus tidak menyatakan bahwa saya adalah Tuhan saat dia datang ke dalam dunia. Itu yang dipertanyakan oleh saudara-saudara kita sepupu. Tolong buktikan di dalam Alkitab bahwa adakah pertama kata Yesus menyatakan saya Tuhan. Nah, saya mau katakan ini, bagian ini penting. Karena nanti saya akan menjelaskan sampai poin yang seutama. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat itu budayanya itu tidak begini loh. Kalian percaya saya ini Tuhan? Enggak, budaya enggak seperti gitu. Budaya untuk Mediterania, karena ini di Laut Mediterania purba saat itu, untuk seseorang mau menyatakan bahwa dia punya power apa, dia harus menunjukkan kualitas. Pengakuan itu datang daripada kelompok. Bapak Ibu masih ingat bahwa Yesus setelah dibaptis keluar dari air dan identitas itu dari Allah sendiri nyatakan, dengarkanlah dia, ia adalah anak. Jadi pengakuan. Bukan dirinya dia sendiri menyatakan bahwa dia Tuhan. Makanya Yesus tanya, menurut kamu siapakah? Mereka mau katakan bahwa engkau adalah Yeremia. Lalu Allah sendiri, Bapa di surga melalui Petrus menyatakan, engkau adalah Mesias. Ini bisa mengatakan bahwa budaya saat itu mengatakan bahwa pengakuan dari komunitas. Bahwa Yesus adalah Mesias, bukan dari dia sendiri. Oke, kita skip sini dan kita akan kembali ke topik yang selanjutnya. Sejak obrolan itu, masuk ayat 21 itu. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Sesudah itu apa? Bangkit pada hari ke-3. Itu dia pertama kali Yesus mengajarkan secara
gamblang kepada murid-muridnya. Ada nggak sih peristiwa ini Yesus mengajarkan bahwa dia akan mengalami penderitaan? Ada. Eksplisit aja. Dia katakan pada orang, kamu rubuhkan bait Allah ini dan 3 hari aku akan bangun kembali. Belum seperti gini, belum. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus lagi menuntun pada murid-muridnya supaya mereka tahu dulu nih di obrolan yang tadi. Siapakah saya? Mengukuhkan keyakinan iman mereka agar apa? Bahwa mereka tahu benar-benar orang yang di depan mereka adalah seorang Mesias. Setelah pengakuan itu sudah datang, baru dia ajarkan. Ada penafsir bilang ini, Yesus itu luar biasa. Mempersiapkan psikologis murid-muridnya agar masuk mendengar pengakuan pemberitaan daripada Yesus. Mereka sudah siap. Ya, memang ada yang mengatakan demikian. Tapi saya lihat sini luar biasa. Bahwa saat Yesus mengatakan pada mereka bahwa dia harus menanggung penderitaan itu. Ya. Selanjutnya ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping. Oke, saya lihat ayat 21 dulu, ada bagian yang penting nih, kata penting, harus. Harus. Yesus harus pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini teladan yang Yesus sendiri ajarkan untuk kita. Dia tahu di depan sana dia akan mengalami penderitaan, mengalami siksaan, tapi dia mau untuk ke sana. Dia lagi mengajarkan kepada murid-muridnya. Apa yang diajarkan? Yang pertama, rencana Allah, keselamatan itu harus digenapi. Yesus harus menggenapkan itu. Pelajaran yang kita bisa mengambil dari bagian ini apa? Kalau Allah taruh sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu, untuk kau harus lakukan kebenaran itu, harus lakukan. Kita harus masuk ke situ. Harus. Lalu Petrus nih ayat 22, narik tangan Yesus ke samping. Bahasa biasanya gini, duh Tuhan ngapain sih ngomong gitu sih? Jangan deh sekali-kali kau ngomong gitu. Kalau bahasa ini, Pak Mali, jangan deh ngomong gitu. Pak Mali. Petrus sendiri itu menunjukkan ekspresi yang kasih yang berlebihan. Tetapi lihat sini. Ayat 22 ya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata, nyala iblis. Loh. Nyala iblis loh, ini perkataan Yesus. Nyala iblis. Petrus sendiri bukan iblis, bukan. Tetapi apa? Perkataan Yesus di ayat 23 jelas. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Kembali lagi. Apa sih yang dipikirkan Petrus ini? Apa yang dipikirkan Petrus? Tadi obrolan sebelumnya sudah jelas ya. Bahwa Yesus menyatakan pada mereka, siapakah saya ini? Lalu mereka bilang, Petrus ini bilang, engkau adalah Mesias. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan. Konsep Mesias bagi mereka orang Yahudi adalah seorang raja, seorang yang akan menuntun mereka keluar dari penjajahan. Karena saat itu Israel ada di dalam masa penjajahan Romawi. Mereka tertekan. Tertekan dalam sisi apa? Mereka tuh benar-benar keyahudiannya mereka tuh tidak boleh pesta pora, kemabukan, penyembahan berhala.
Itu kan dilarang di dalam Torah tuh. Itu dilarang banget. Tetapi di depan mata mereka, kehidupan orang Romawi itu lakukan. Lakukan itu. Ini mungkin ada bagian nanti Pak Gem bisa jelaskan, di PA lebih jelaskan itu lebih dalam lagi. Jadi apa? Mereka tertekan. Keimanan mereka dengan kehidupan peristiwa Romawi yang saat itu perlakuannya beda. Mereka harus ada di tengah-tengah itu. Nah, Bapak Ibu masih ingat siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dia muncul dari padang gurun. Oke? Kenapa dia muncul dari padang gurun? Karena kelompok orang Yahudi ada yang lari ke sana. Kenapa? Dia tidak mau kehidupan dia terkontaminasi dengan kehidupan di kota. Itu relasinya. Jadi saya nggak terlalu menjelaskan itu, saya mau fokus ke ayat yang 23 ini. Nanti sebab kita masuk ke dalam 24. Jadi konsep Mesias bagi mereka itu adalah seorang yang akan membebaskan mereka keluar daripada jajahan. Sudah pajak tinggi, kehidupan susah. Jadi mereka merindukan. Kita bisa lihat, kita baca sama-sama. Dari Matius 20 ayat 21, 22 ayat 20 dan 21. Ya, boleh ditampilkan? Oh, gini ada sini di slide saya. Kata Yesus, apa yang kukehendaki, ini obrolan Yesus dan Ibu Yohanes nih. Apa yang kau kehendaki? Ini jawab ibunya nih, ibunya Yohanes. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ini pemerintahan yang dimaksud ini pemerintahan yang di bumi ya. Yang kalau Yesus kalau dia jadi seorang presiden atau raja yang model gini. Seorang yang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Artinya nanti kalau Yesus memerintah Israel secara fisik nih untuk lawan Romawi selesai itu. Anaknya itu duduk bersama-sama di dalam pemerintahan. Sebelah di sebelah kanan, seorang lagi sebelah kiri. Jadi konsepnya mereka itu adalah seorang yang nanti memimpin mereka. Dan ada di dalam pemerintahan itu. Itu yang dipikirkan oleh Petrus. Takut Yesus mati nih. Kan Yesus baru bilang nih. Saya akan ke Yerusalem menderita dan nanti mati. Waduh. Mesias mereka yang mereka mengharapkan tiba-tiba kalau seandainya mati. Pupus sudah harapan kita dah. Jangan ada yang galau ya kalau 03 atau 01 di sini pengikutnya banyak atau ada 02 puji Tuhan. Siapapun ya udah ikut aja. Pupus sudah harapan nih. Kenapa? Karena apa yang mereka rindukan ya nggak terjadi gitu. Nggak terjadi. Kalau bisa, aduh Yesus jangan dah. Itu yang diharapkan Petrus. Pemikirannya dia. Supaya apa? Mesias itu memimpin mereka. Tapi Yesus bilang gini, nyala. Kenapa Yesus bilang itu? Pemikiran Yesus itu nyala. Bapak Ibu kasih Tuhan. Siapakah yang penghalang keselamatan agar manusia tidak mendapat keselamatan dalam kehidupan? Siapakah? Agar keselamatan itu tidak terjadi? Saya pernah baca literatur. Iblis itu sudah menghalangi Yesus itu bukan cuma saat ini aja yang saat bacaan kita. Saat Maria lagi di dalam dalam sementara mengandung, terus kan melahirkan nih dari Herodes dulu. Sebelum Herodes dulu, dia dapat tempatnya di kandang. Di situ bilang apa? Coba bayangkan, di kandang kalau ada orang lahir bisa tetanus tuh. Tali pusar bisa kena virus. Itu aja bisa membuat Yesus mati, bayi Yesus. Ya kan? Setelah sudah lahir, dikejar Herodes juga. Coba benar-benar peristiwa-peristiwa itu siapa penghalang untuk keselamatan? Iblis. Yesus harus menggenapkan rencana, yaitu keselamatan. Dia harus mati dan bangkit.
Bagian ini yang kita bisa belajar Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahwa Yesus mau saya dan saudara harus berada di dalam pikirannya Tuhan, kehendak Tuhan, menggenapi keselamatan di bumi ini. Petrus ini luar biasa. Dia memberikan pelajaran bagi kita juga bagian ini. Bagian sebelumnya, saat Allah menyatakan itu pada dia, dia katakan engkau Mesias. Pada pujian. Tapi beberapa saat bisa berubah. Apa sih bagian yang kita bisa ambil dari bagian ini Bapak Ibu? Saat keinginan kita, motivasi kita, keinginan kita, rencana kita melebihi kehendak Tuhan, maka kita akan putus daripada rencana Allah. Pada saat Petrus mempunyai keinginan, kemauan di luar agendanya Tuhan, kita jauh daripada rencana Allah. Apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu kasih Tuhan? Taruhlah pengharapan kita, kehendak kita, apa yang kita cita-citakan, semuanya kepada Tuhan. Minta Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami seiring, seirama, sesuai kehendak dan rencanamu. Pakailah kita, pakailah saya untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Agar kita seiring seperti yang Tuhan mau. Kita masuk 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku, mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Saya mengangkat bagian topik dari tema di sini adalah komitmen mengikuti Yesus. Komitmen mengikut Yesus. Ini ada 3 hal yang paling penting dari ayat ini. Yaitu apa? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mau mengikuti Yesus tanpa menyangkal diri, kekristenan kita adalah kekristenan yang hanya ada di KTP doang. Kita mengikuti, menyatakan kita Kristen tanpa kita menyangkal diri. Kekristenan kita hanya ada di KTP doang. Karena menyangkal diri, yaitu apa? Sangkal. Kita minta kehendak, kebenaran Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, keinginan kita taruh. Bukan keinginan saya, tapi kehendak dan keinginan Tuhan itu yang memenuhi kehidupan saya. Sangkal. Sangkal diri, mengesampingkan segala sesuatu, mengesampingkan keinginan dan mengikuti kehendak Tuhan sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, tanpa kita sangkal, gak bisa. Yesus sendiri memberikan contoh. Itu statusnya Raja Agung yang dari surga. Harus datang mengambil wujud sebagai seorang hamba. Bayangkan, sangkal diri. Otoritas kekuasaan sebagai itu tuh bisa dia gunakan. Ingat pada saat Yesus dicobai, bisa saja menggunakan batu ini jadi roti.
disuruh jatuh di rembungan, lakukan. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu karena dia tidak tunduk pada perintah iblis sendiri. Dia harus mengambil wujud sebagai hamba untuk mengikuti dan menggenapi rencana Allah sendiri. Sangkal diri. Setelah sangkal, tahap berikutnya adalah memikul salib. Memikul salib, kalau saat itu salib itu sebagai tanda hukuman bagi orang berdosa dari Romawi. Kalau ada penjahat karena buat dosa, pelanggaran, itu disalibkan. Yesus sendiri, dia disalibkan tidak melakukan kejahatan. Jadi kita bisa belajar apa? Pikul salib. Yaitu Yesus menanggung, memikul dosa daripada orang pada dirinya. Artinya bukan kesalahan dia, tapi hal bersifat eksternal yang Yesus harus pikul. Ada orang bilang ini, anaknya narkoba, lalu iya Pak, dia di penjara, anaknya lagi ditahan, proses hukum, dia harus pikul salib. Beda dulu pengertiannya. Kesalahan kita, pakai narkoba karena kesalahan kita, itu kesalahan kita yang buat. Itu bukan pikul salib. Beda. Kalau hal-hal yang kita buat, lalu kita mengalami akibat, dan kita merasa itu penderitaan, itu bukan salib. Salib itu begini. Saya kemarin, ini nih sekalian ngajak Bapak Ibu untuk ikut PA. Pengajarnya kemarin itu mengajarkan berbicara satu kesaksian yang dia alami. Ada dia mengenal seorang polisi perwira, itu ditawarkan untuk pangkat. Untuk naik, kalau nggak salah bintang 1 ya. Dia nggak naik-naik itu bintang 1. Dia ini baru dapat penghargaan karena baru peristiwa entah di Timor Leste apa di Sarawak apa di Kalimantan. Jadi teman-temannya dia tuh sudah posisinya udah naik jabatan. Cuma 1. Karena ikut Yesus. Kristen. Dia bilang, itu ya masih menahan. Nah, dia bilang, katakan kepada Pak Andes ini, Pak, enggak. Kalau saya untuk hal ini saya tinggalkan iman saya, enggak. Artinya begini Bapak Ibu, itu satu salib. Secara prosedural, seseorang yang sudah melakukan kegiatan dia, tugas-tugas dia, kapasitas, secara kemampuan, secara waktu, ada jenjang waktu kan, kenaikan par. Tapi kalau ditahan, itu oknum yang melakukan itu. Oknum yang melakukan itu, menahan itu. Kesalahan dia untuk menahan itu, kita tanggung. Kita tanggung. Kita tanggung itu. Jadi kesalahan itu orang, kita tanggung, sabar. Ada hal yang lain lagi. Bosnya, orangnya kerja, karyawannya benar. Lakukan ini benar. Tugas yang dipercayakan selesai. Target selesai. Kapasitas oke semua. Tapi atasannya dia karena tahu dia Kristen. Enggak tuh naikkan jabatannya. Secara prosedur atasannya itu melakukan kesalahan. Karena memang orang ini layak dan harus naik. Apa yang diharapkan dalam hal ini? Pada saat orang itu melihat, kok saya
ininya dia tetap sabar lakukan tugas. Kok saya injak-injak dia, kok dia tetap sabar lakukan. Dia tetap ramah, baik, senyum, melakukan tugas. Saya kasih tambah lagi tugas, dia tetap lakukan. Apa yang di sini yang kita mau belajar? Di dalam pikul salib, pada saat kita komitmen pada saat pikul salib, disitulah terang Kristus bercahaya. Yaitu kebenaran, karena kita berpegang pada kebenaran, orang melihat. Saya bikin dia sakit hati, saya tekan dia tetap mengampuni, saya tetap melakukan ini tetap dia senyum, saya tetap ini tetap dia melakukan kasih. Dan orang, kok beda ya, kok beda ya, kok beda ya. Dan dia melihat terang kebenaran itu di dalam kehidupan saat penindasan salib yang kita pikul itu. Itulah yang dimaksud. Jadi pada saat kita melakukan hal yang benar di dalam penderitaan, pada suami istri. Suami atau istri lah, istri saya seorang yang takut Tuhan. Ya, sama-sama nih. Awal nikah benar di dalam Tuhan, dalam perjalanannya. Suaminya melenceng. Istrinya apa? Tetap komit pada janji pernikahan. Hanya kematian yang memisahkan. Doa tahun. Istrinya bagi istrinya. Dia sudah lakukan bagian dia. Yaitu apa? Berpegang pada firman Tuhan. Tunduk mengasihi suami, melakukan bagian-bagian sebagai seorang istri. Tapi suaminya lari tuh. Enggak setia di dalam pernikahan. Mau cerai? Enggak, dia enggak mau cerai. Dia tetap mengasihi. Doa dan doa. Doa dan doa. Doa dan doa. Saya bilang ini, itulah yang dialami oleh gembala saya. Karena sudah pernah tulisannya di Oikos. Bapak Ibu yang orang lama tahu, Pak Jimmy Sumokil. Itu dia kesaksian. Cabang Ambon, dia di Maluku. Dia meninggalkan istrinya di Jakarta. Jatuh sama cem-ceman, istrinya berdoa sekian tahun. Sekian tahun. Dan dia balik. Betul Bapak Ibu, ada yang tahu? Betul, ada yang tahu kisah itu. Istrinya pikul salib. Tetap mempertahankan kebenaran itu. Pikul salib adalah menempatkan kebenaran lebih daripada segala-galanya. Melebihi keinginan dan kemauan saya. Sehingga terang Kristus menyelamatkan orang itu. Dan orang itu diselamatkan. Untuk kita semua Bapak Ibu kasih Tuhan. Setelah kita memikul salib, apa yang kita harus lakukan? Mengikuti Yesus, jangan berhenti di situ. Tapi ada aktivitas yang selalu berpandang pada Yesus, mengikuti Yesus. Ikuti. Lakukan firman Tuhan itu terus. Jangan berhenti. Sampai engkau, kapan kita berhenti? Saat Tuhan panggil, sudah waktunya. Makanya kalau ada orang duka, ya, waduh umurnya masih 20 tahun, sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita masih mengasihi dia, kita masih mencintai dia, kita masih sayang dia. Tapi bagi Tuhan itu waktu Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu waktu Tuhan. Artinya apa? Dalam kehidupan dia sudah melakukan sampai di sini. Jadi kapan kita pikul salib? Selama kita hidup. Di dalam ketekunan kita memikul salib. Di dalam ketekunan kita memikul salib, komitmen kita kepada Tuhan. Kesempurnaan, keserupaan Kristus terjadi pada kita. Sekali lagi saya mau tekankan, saat kita setia mengikut Tuhan, komitmen kita mengikut Tuhan. Keserupaan Kristus terjadi atas kita. Kelemah lembutan, kesabaran, yuk dihadapi terus begitu, mengampuni. Dihadapi begitu. Ucapan syukur. Mungkin ada orang bilang gini, ucapan syukur itu ya kita udah sering dengar. Kalau cuma hanya keluar dari mulut kita biasa saja, itu gak ada kuasanya. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Tapi kalau ungkapan syukur yang benar adalah
mengakui kedaulatan Tuhan terjadi atas peristiwa itu. Itulah yang benar. Contoh, tadi lagi yang saya contoh yang pada istri sama suami yang tadi. Istrinya mengucap syukur, Tuhan terima kasih engkau berikan suami saya yang baik seperti ini. Bukan ini, Tuhan suami saya biar cepat mati. Karena saya belum bisa nikah, firman Tuhan bilang. Kalau nikah suami satu harus mati. Itu bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk suami saya yang baik. Kalau kita doa, ungkapin kata-kata, itu bukan ungkapan syukur. Tetapi apa? Tuhan terima kasih untuk suami saya yang baik. Tuhan yang ubahkan dia. Berkatakan kata-kata berkat itu kepada suami, kepada pasangan kita. Kepada orang yang benci kita, lakukan itu terus dari hati yang paling dalam. Dan tandanya apa? Tuhan, orang itu kalau masih Tuhan izinkan bagian saya untuk berhubungan, berarti apa? Proses salib masih terjadi. Ungkapan syukur adalah penyangkalan diri tertinggi. Karena kita menempatkan Allah di atas segala. Bentar lagi ya waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ini berbicara hal rohani. Jadi pada saat kita kehilangan, ya, orang yang takut untuk bersaksi tentang Kristus di tengah dunia, dia akan apa? Saat ini dia mempunyai, oh enak, tinggal di tengah-tengah dunia, berkompromi dengan segala yang ada, dia masih ada. Tapi kelak, karena Kristus kehilangan nyawa. Setelah kehidupan kita ini masuk sesungguhnya, di situ dibilang apa? Engkau akan mendapat nyawa, mendapat bagian bersama Allah. Tapi kehilangan, yaitu kehilangan bagian bersama Allah, masuk di tempat yang penyiksaan. Jadi ada bagian di situ. Ini saya nggak terlalu dalam ke sini, tapi di ayat terakhir mengatakan apa? Orang yang setia di dalam memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus, akan mendapat bagian upah bersama-sama yang Bapa di surga. Mari kita berdoa. Saya undang pemusik semuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saat ini engkau ada di dalam satu salib, pergumulan, mari tetap kuat. Pada saat engkau berada, tetap teguh di dalam komitmen dalam salib Kristus, orang akan melihat terang keselamatan itu di dalam. Orang akan melihat Yesus melalui kehidupan saya dan saudara. Kita harus belajar untuk menyangkal diri. Kita harus berserah dan berfokus kepada Tuhan. Minta Roh Kudus senantiasa. Roh Kudus yang ada dalam kita menguasai kehidupan kita. Sehingga kita seirama berjalan dengan pikirannya Allah. Pada saat kita berada dalam pikiran Allah, maka kita akan terhubung. Selalu memikirkan apa yang Allah mau. Bukan kehendak dan kemauan kita,
yang mengalahkan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Berkomitmen mengikuti Tuhan sampai garis akhir. Murid-murid Yesus sudah membuktikan itu. Mereka mengikuti Yesus. Bukan orang yang banyak harta. Karena harta hanya sesaat di bumi. Kalau engkau dipercayakan harta, puji Tuhan, itu bagian Allah yang titipkan dalam kehidupanmu. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang banyak diselamatkan. Yang banyak orang belum diselamatkan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kau jangan terikat dengan keinginan. Petrus mengharapkan agar kelak dia bisa bersama-sama dengan Mesias yang memerintah. Siapakah yang paling senang dengan pemerintahan kekuasaan? Karena ada jaminan fasilitas yang mereka akan dapatkan dengan orang yang menduduki kekuasaan. Mendapat proyek, mendapat fasilitas, kenyamanan. Tapi Allah mengajarkan kita, taruhlah pikiranmu di dalam pikirannya Allah, dalam kehendaknya Allah. Pikulah salib, genapkan rencana Tuhan. Misi keselamatan Allah datang ke dalam dunia harus saya dan saudara, sebab kita adalah murid Kristus sendiri. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Engkau Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Teguhkan kami untuk melakukan kebenaran di atas segala-galanya. Kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Sehingga kehidupan kami sepadan dengan kehendak dan rencana-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami sangkalkan diri kami. Biarlah keinginan Tuhan sendiri yang terjadi bagi kami. Kadang Tuhan, kami mau banyak hal. Ampuni kami. Itu belum tentu kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kehendak rencana kami taruh bagi-Mu. Meteraikan ini ya Tuhan. Sehingga kami terus berkomitmen hari lepas hari. Lepas hari ke sehari kami senantiasa terus mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Semua diberkati, amin. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut untuk mempersiapkan persembahan kita, izinkan saya untuk menyambut bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Jika ada, bisa sejenak lambaikan tangannya saudara. Biar kita semua menyambut. Ada? Haleluya. Semua jemaat yang setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke saudaraku, kita akan siapkan persembahan kita hari ini. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis atas hidup kami. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami boleh menyenangkan Tuhan melalui pujian kami. Kami boleh bersuka cita untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi, siang hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati persembahan kami, biar persembahan kami berguna bagi pelebaran kerjaan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan terima kasih banyak Bapa. Ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami naikkan dalam satu nama, kami siap untuk memberi. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Baik saudaraku, sementara nanti persembahan bisa dijalankan. Bagi saudara yang memberikan persembahan, di belakang ada kotak-kotak yang sudah tersedia. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Ku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Ku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Musik memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Ku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Amin. Baik saudaraku, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Oh ya, ada satu pengumuman lagi saudaraku, pengumuman tambahan. Pada tanggal 1 Mei ini kita akan ada PPW dengan tema percepatan waktu Tuhan. Ya, bagi saudara semua
Yang rindu benar-benar kita mari bersatu di dalam doa kita sama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya sungguh sangat percaya inilah yang menguatkan hidup kita. Saudara, mari semuanya bergabung dalam PPW ini ya. Melalui Zoom ya saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan multimedia untuk selanjutnya pengumuman. Jangan lepas ya, jangan lepas, kos perhatikan kos, jangan lepas. Peran seorang laki-laki kalau tidak seperti apa yang Allah kehendaki, maka akan membawa kerusakan dan kerusakan dalam kehidupan. Mulai dari dirinya sendiri, kemudian kepada seluruh anggota keluarganya, dan akhirnya kepada seluruh masyarakat dan bangsa. Dari hasil survei UNICEF tahun 2021, maka 20,9% anak di Indonesia itu tumbuh tanpa kehadiran ayah mereka. Setiap anggota keluarga tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga yang harusnya menjadi tempat utama untuk memuridkan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa bagi keluarga. Shalom bapak-bapak yang luar biasa. Ketika bapak tidak berperan, tidak berfungsi, tidak hadir dalam kehidupan anak, maka anak yang paling merasakan dampak buruknya. Apa dampak buruk bagi anak yang fatherless? Kenakalan remaja mengalami peningkatan, menjadi pelaku kriminalitas, potensi bunuh diri di kalangan anak meningkat, menjadi pemakai narkoba, bahkan punya kecenderungan bisa terlibat LGBT, seks bebas, dan akibatnya tentunya bisa terjadi penyakit kelamin, HIV, AIDS, dan lain-lain. Tidak berprestasi di sekolah, gangguan psikologis di kalangan anak. Nah, lihat betapa hebatnya bahaya atau dampak buruknya. Karena itu saya mendorong setiap bapak terlibat dan hadir di dalam kehidupan anak. Puji Tuhan. Tempat utama untuk mewariskan atau legacy tentang nilai kehidupan berdasarkan kebenaran, prioritas kehidupan, peran dan fungsi kehidupan, khususnya dalam kehidupan seseorang pribadi dan keluarga, adalah di dalam keluarga itu sendiri. Development Psikologi pada tahun 2016 menyatakan bahwa ayah yang terlibat dalam kehidupan anak-anaknya memiliki dampak positif pada perkembangan kognitif dan prestasi akademis anak. Peran ayah dalam keluarga memiliki dampak signifikan pada perkembangan anak, termasuk perilaku kesehatan mental, prestasi akademik, dan kemampuan sosial. Peran utama seorang bapak di dalam keluarga adalah sebagai sumber bagi keluarga tersebut. Jika sumber merupakan mata air yang baik, maka akan menjadi berkat yang luar biasa bagi seluruh keluarga.
Gerakan BSK adalah kegerakan yang diinisiasi oleh Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap diri laki-laki dimanapun laki-laki berada. Kegerakan Bapak sepanjang kehidupan adalah kegerakan yang mengajak setiap laki-laki untuk berperan dan berfungsi di dalam keluarga. Oke, baik saudaraku, kita akan mengakhiri kebaktian kita saat ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Yang antusias di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan namamu. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan semua berkat sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.